Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Untuk pertemuan di ekonomi mikro kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang elastisitas. Rekan-rekan mahasiswa sudah paham tentunya tentang elastisitas, ya. Elastisitas itu apa sebenarnya, ya? Elastisitas itu kepekaan, reaksi dari para konsumen. Jadi seberapa besarnya kepekaan konsumen atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Apakah perubahan harga itu akan meningkatkan jumlah pembelian ataukah akan menurunkan tingkat pembelian. Oke. Untuk macam-macam elastisitas kemarin sudah kita bahas, ya. Ada 5. Ada elastisitas permintaan, ada penawaran, ada elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan juga ada elastisitas silang. Jadi kelima, ya, elastisitas itu intinya rumusnya itu sama semuanya, ya. Jadi kita bisa mudah mengingatnya. Kemudian untuk macam-macam elastisitas itu juga sama. Jadi kita belajar satu tapi untuk banyak hal, ya. Kita belajar untuk satu rumus, untuk macam-macam elastisitas sudah mengenal semuanya beserta contoh-contohnya. Jadi di dalam elastisitas ini juga nanti ada macamnya, di mana sih hasil elastisitas itu bisa mencerminkan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, dan juga ada kurva di dalamnya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Alangkah baiknya saya akan share materi terlebih dahulu, ya. Nah, di dalam elastisitas tadi, ya, ada macam-macam kurva. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut, ya. Jadi, oke, ini tadi ada elastisitas namanya permintaan dan ada elastisitas penawaran, ya. Nah, nanti juga akan kita bagaimana sih cara menghitung elastisitas itu sendiri, kemudian macam tingkat elastisitas, kemudian nanti juga ada evaluasinya. Jadi dikatakan bahwa elastisitas itu merupakan suatu reaksi, ya, reaksi atau gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya, itu karena memang berhubungan dengan ekonomi itu, ya, bahwa kita juga harus tetap ingat bahwa di mana prinsip ekonomi harus tetap dijalankan, ya, nggak boleh ini kita lupakan namanya prinsip ekonomi. Yang kemarin kita pelajari ada elastisitas harga dan pendapatan, ya. Nah, untuk elastisitas silangnya nanti juga akan kita pelajari selanjutnya, ya. Oke, nah, kalau kemarin kita sudah tahu bahwa namanya permintaan itu demand, ya, yang mana elastisitas permintaan itu adalah elastisitas demand yang mana di sini tergantung antara harga, ya, dengan jumlah barang yang diminta. Adanya perubahan harga itu sangat berpengaruh sekali terhadap jumlah barang yang diminta. Seperti apa? Kalau besar kecilnya perubahan itu dinyatakan dalam suatu koefisien elastisitas, itu simbolnya E besar, ya. Jadi kalau ngomongin elastisitas itu kita kasih simbol E besar. Kalau elastisitas permintaan berarti ada ED, ya. Kalau harga berarti EP. Oke, masih ingat semua, ya. Jadi ini sambil mengulas pembelajaran yang kemarin, ya. Nah, dengan rumus ini, yaitu sama dengan kemarin, ya, bahwa delta Q itu per delta Q per delta P kali P per Q.
Ya, sedangkan di dalam sini kalau mencari elastisitas harga itu ada persentase berapa persen. Kalau sudah diketahui persennya ya persentase daripada delta Q per persentase daripada delta E. Ya, kalau delta Q berarti ada Q2 min Q1, kalau P2 itu P2 min Q1. Oh ya. Nah, setelah nanti didapatkan dari perhitungan elastisitas, kita baru mencocokkan hasilnya itu. Apakah elastisitas itu hasilnya kurang dari 1 atau lebih dari 1 atau elastisitas itu sama dengan 1. Kemudian ada elastisitas itu yang tak terhingga. Kan kemudian ada elastisitas itu sama dengan ada 5 itu. Kalau itu lebih daripada 1, maka dikatakan elastisitas itu mempunyai sifat yang dibutuhkan adalah barang-barang superior. Ya, seperti kemarin, barang-barang superior atau barang-barang mewah, barang-barang lux. Ya, contohnya mobil Ferrari ya. Atau Lamborghini, itu adalah barang-barang mewah. Di sini. Kemudian ada barang inelastis. Kalau kurang daripada 1, maka inelastis. Maka masyarakat bisa terpenuhi, hanya bisa memenuhi kebutuhan itu hanya kebutuhan primer saja. Gitu ya. Selanjutnya ya kita bahas dengan adanya contoh kasus ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kurvanya. Kalau itu elastis maka bersifat landai. Ya. Jika itu elastis, ya elastis itu lebih dari 1. Ya, kalau kurang dari 1, ya maka ini bersifat curam. Kalau itu unitar, ya tadi katakan unitar. Unitar ini sama dengan 1, ya sama dengan 1. Maka dikatakan unitar. Oke, dan seterusnya lanjut ini rumus untuk menghitung elastisitas ya. Dan ini ada contoh kasusnya. Toko sepatu sahabat ini pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu. Baik itu dari sepatu anak-anak sampai ke dewasa. Harga sepatunya itu semula 20.000 turun menjadi 15.000. Akibat dari penurunan harga, jumlah permintaan akan sepatu tersebut mengalami peningkatan. Ya, dari yang biasanya itu 1.000 menjadi 4.000 pasang sepatu. Itulah koefisien elastisitasnya. Kita tahu bahwa yang kita ketahui dulu apa? Oh di sini ada Q. Q2-nya ada 20, Q2-nya ya, Q20. Ada Q1 dan ada Q2-nya. Q2 yang mana? Q2 yang 4.000, yang Q1-nya ada 1.000. P1 20.000, P2-nya ada 15.000. Ya, nanti tinggal masukkan aja ke dalam rumus nih angka-angka ini ya. Oke, kita masukkan. Ya. Nah, ini adalah hasil setelah kita cari didapatkan itu negatif. Ya. Sini ada negatif 12. Kalau negatif 12, ini ada kesalahan di penghitungan ya kayaknya ya. Kalau negatif 12 berarti di sini elastisitasnya adalah kurang daripada 1. Kalau kurang daripada 1, maka tadi dikatakan apa? Ya, ini kurang daripada 1. Jadi kebutuhan pokok. Jadi masyarakat itu bisa membeli dalam jumlah yang banyak karena harganya murah. Yang sebenarnya masyarakat yang konsumen itu bisa membeli itu hanya kebutuhan pokok saja. Dikarenakan harganya itu murah, gitu ya, ada penurunan harga, maka masyarakat bisa membeli. Ya, bisa yang lain-lainnya juga bisa membeli karena harganya murah. Masyarakat lebih senang dengan harga yang ada diskonnya meskipun itu cuci gudang ya. Nah di sini mengalami peningkatan masyarakat ini membeli dalam jumlah yang cukup.
cukup banyak, itu banyak laku nih toko sepatunya ya dengan penurunan harga. Ini lebih menguntungkan toko sepatu dengan penurunan harga 5.000 setiap satu sepatu ini mengalami jumlah peningkatan pembelian ya. Nah seperti itu. Contoh kasus yang kedua di pasar tradisional harga jeruk itu mengalami kenaikan dari 6.000 menjadi 7.000. Dengan adanya kenaikan harga, pastinya permintaan untuk pembelian itu mengalami penurunan. Benar nih, dari 7.000 ke 650 kilo. 650 kilo. Hitung koefisiennya. Kita lihat. P1 6.000, P2 7.000, kemudian Q1 7.000 dan Q2-nya ada 650. Nah, tadi seperti tadi kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Kita lihat dengan memasukkan rumus yang tadi sehingga didapatkan negatif 0,6. Ternyata hasilnya seperti dengan tadi kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 artinya masyarakat itu bisa membeli ya jeruk itu. Dan kalau jeruknya itu harganya murah, tapi setelah dinaikkan harganya ternyata masyarakat mengurangi jumlah pembelian jeruk gitu. Ya, dan ini inelastis seperti itu ya. Nah di sini ada juga elastisitas penawaran seperti tadi adanya perubahan harga. Kalau harganya naik maka penawarannya juga akan mengalami kenaikan seperti yang kemarin ya, sehingga koefisiennya juga akan mengalami perubahan. Sehingga kalau ES atau elastisitas penawarannya ada delta Q per delta P kali P per Q, itu rumusnya sama dengan yang tadi. Kita memasukkan aja contohnya pada saat harga 500 yang ditawarkan 40, harganya turun 300, yang ditawarkan sedikit dia turun menjadi 32 unit. Nah seperti itu. Nah ini contohnya tadi hasilnya adalah 0,5. 0,5 itu kurang daripada 1, maka bersifat inelastis, sama dengan contoh permintaan yang tadi ya. Masyarakat hanya bisa mengalami pembelian untuk barang-barang kebutuhan pokok saja seperti itu ya. Ini kurvanya tinggal melihatnya sama dengan yang tadi. Nah ini secara praktis sebenarnya ada yang didapatkan bahwa E sama dengan P min per P min A ya. Nah ini contohnya kalau mengalami kenaikan harga dari 15.000 menjadi 20.000. Nah kenaikan harga itu pasti menjadikan penawaran barang mengalami peningkatan dari 1.000 ke 4.000. Nah elastisitasnya didapatkan 9. Wah besar sekali ya untuk elastisitas penawarannya lebih dari 1. Makanya adalah barang-barang mewah, kebutuhan yang superior. Jadi masyarakat ini sudah mendapatkan pendapatan yang lebih sehingga bisa terpenuhnya kebutuhan mewah seperti tadi ya contohnya. Nah ini contoh yang berikutnya, jika penawarannya itu didapatkan P sama dengan min 100 plus 2 Q. Nah, di sini harganya 400. Setelah dihitung nilai Q-nya ada 250. Nah, ternyata setelah dihitung dengan Q 250 kita masukkan ke rumus E sama dengan P per P min A dan didapatkan 0,8. 0,8 elastisitas itu di bawah 1. Ya, kalau di bawah 1 berarti inelastis seperti itu ya. Nah, berikutnya dengan contoh yang seperti ini, jika permintaannya itu ada Q sama dengan A plus BP. Nah, karena rumus elastisitasnya seperti ini, maka kita harus mengingatnya di sini ada B-nya. Nah, ini itu contohnya. Contohnya jika Q sama dengan 50 min setengah P, didapatkan P itu 80. Maka didapatkan nilai elastisitas negatif.
Kalau negatif itu sama dengan tadi, inelastis, maka barang yang terpenanya kebutuhan pokok saja gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk dua latihan yang perlu mahasiswa kerjakan. Untuk latihan ya di rumah, kerjakan secara di rumah aja untuk take home-nya, dan nanti untuk bisa dikumpulkan ya di pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi. Begitu untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila pertemuan kali ini secara online ya. Untuk lebih jelasnya nanti jika ada permasalahan bisa ditanyakan di kolom komentar dan akan saya jawab sedetilnya. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga selalu sehat terus ya. Tetap semangat, karena dengan sehat, dengan semangat kita bisa melaksanakan aktivitas kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.